Ketika Atang sedang fokus mandi, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Kang, kok sendiri aja? Spontan Atang tengok kanan kiri mencari sumber suara. Akang, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani malam Jumat kalian ada cerita dari alam lelembut. Apakah kalian pernah mendengar kuntilanak yang masih perawan? Nah, kejadian ini pernah terjadi di suatu desa yang ada di Jawa Barat. Bagaimana cerita selengkapnya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini terjadi pada masa 90-an akhir. Kala itu, di sebuah kampung yang berada di Kabupaten Garut, di kaki gunung tertinggi di wilayah tersebut. Teror ini pertama kali menimpa seorang yang bernama Atang. Atang yang waktu itu berumur 22 tahun, setiap harinya membantu ayahnya mengurus ladang keluarga mereka. Seperti kebanyakan pemuda kala itu, belum banyak yang merantau ke kota besar seperti sekarang. Dan memang, sebagian besar warga desa menggantungkan hidupnya dengan menggarap ladang atau sawah. Desa di mana Atang tinggal memang berada di bawah kaki gunung. Dan untuk mencapai ke sana, aksesnya pun belum bagus, bahkan sampai sekarang. Pohon-pohon besar masih banyak ditemui di desa itu. Rumpun bambu juga tersebar di beberapa tempat. Bahkan, ada suatu hutan bambu yang sampai sekarang tidak ada manusia yang berani menjamahnya. Dinamakan warga sekitar sebagai Awi Larangan. Kisah keangkerannya akan kita bahas lain kali lebih detail. Di desa tersebut, para warga masih banyak yang menggunakan sumber mata air, sungai atau sumur umum untuk kegiatan mandi dan lain-lain. Suasana desa tersebut begitu asri pada pagi dan siang hari. Pemandangan gunung-gunung memanjakan mata ketika duduk di depan rumah. Namun, berbeda ketika malam hari. Suasana yang tadinya asri ketika terang berubah sunyi dan terkesan angker ketika malam hari. Para warga sudah tidak melakukan aktivitas di luar rumah setelah sholat Isya, kecuali beberapa orang yang bertugas jaga malam atau meronda. Memang masih banyak ditemui penampakan-penampakan makhluk halus di beberapa sudut desa tersebut. Ada sosok pocong yang mendiami jalanan menuju musola yang beberapa kali dilihat warga yang akan sholat maghrib atau isya. Lalu penampakan wewe gombel yang berada di sebuah pohon alpukat yang sering mengganggu anak-anak. Kuntilanak, budak hideng yang muncul ketika senja. Dan masih banyak lagi yang sudah akrab dengan kehidupan warga. Namun, kejadian yang dialami Atang kali ini benar-benar membuat warga gempar dan dicekam ketakutan. Kejadian itu bermula ketika Atang seperti biasa membantu mengurus sawah keluarganya. Namun hari itu tampaknya Atang pulang terlalu sore karena pekerjaan yang dirasa tanggung kalau tidak dikerjakan sekaligus. Dilihatnya langit kala itu sudah memerah menandakan senja hari. Atang yang badannya dalam keadaan kotor lalu berniat mandi di sungai sekalian untuk membersihkan diri. Sungai itu memang biasa digunakan oleh petani sekitar untuk membersihkan diri sebelum pulang ke rumah masing-masing. Atang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa kecuali dia di sungai itu. Sepi.
Atang bergegas masuk ke air untuk mandi. Tidak lama dari itu, terdengar azan maghrib dikumandangkan. Atang pun buru-buru menyelesaikan mandinya. Ketika Atang sedang fokus mandi, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Kang, kok sendiri aja?" Spontan Atang tengok kanan kiri mencari sumber suara. "Akang, di sini." Siapa ya? Suaranya perempuan. Tapi masa perempuan godain laki-laki? Batin Atang. "Akang." Suara perempuan itu lagi. Atang pun menoleh ke atas pohon bambu yang ada di pinggir sungai. Dan di sana dia melihat ada sesosok wanita memakai gaun putih lebar dengan rambut acak-acakan dan muka yang menyeramkan. Melihat penampakan itu, Atang lalu keluar dari air dan hanya mengenakan celana dalam karena saking ketakutannya. Ia pun berlari menjauhi makhluk menyeramkan itu. Namun ternyata sosok perempuan yang mirip kuntilanak itu mengejar Atang sambil memanggil-manggilnya. Belum jauh Atang berlari, di sebuah tanjakan Atang tersandung sebuah akar pohon lalu terjatuh guling-guling di bawah pohon bambu. Sosok wanita yang melihat Atang terjatuh lalu tertawa dan mendekat ke arah Atang. Dan kejadian yang tidak disangkanya terjadi. Hantu wanita itu membuka celana dalam Atang. Lalu seperti anak kecil yang mempunyai mainan baru, kuntilanak itu kegirangan ketika melihat kemaluan Atang. Atang seperti terhipnotis. Dia tidak dapat bergerak untuk kabur dari sana. Perlahan, tangan hitam dengan kuku panjang itu meraba kemaluan Atang. Terlihat dengan jelas tangan itu hitam, kering seperti bekas terbakar. Kuntilanak itu seperti memain-mainkan kemaluan Atang dengan tangannya. Lalu kemudian, kejadian lebih mengerikan terjadi. Lidah dari sosok itu keluar dari mukanya yang penuh luka menganga. Lidahnya begitu panjang menjulur dan menuju ke arah kemaluan Atang, seperti ingin menjilatinya. Namun untungnya, sebelum itu terjadi, Atang bisa berteriak minta tolong. Ayah Atang yang saat itu menuju ke sungai untuk mencari Atang, setelah mendengar suara teriakan anaknya, bergegas menuju tempat di mana Atang berada. Dan di sana didapati anaknya sedang diganggu oleh makhluk yang seperti kuntilanak itu. Melihat kedatangan ayah Atang, makhluk itu segera terbang menuju ke awi larangan. Atang yang kesulitan berdiri dibantu oleh ayahnya untuk pulang ke rumah. Selama perjalanan, dia dinasihati agar pulang ke rumah sebelum senja tiba. Malam harinya, Atang merasakan panas dan perih pada kemaluannya. Dan ketika dilihat, ternyata kemaluannya membengkak dan merah. Semakin hari keadaan Atang semakin parah. Kemaluannya terus membengkak dan terasa panas ketika malam hari. Kemudian, dia pun dibawa ke Aki Nata untuk diobati. Dan setelah 2 minggu, keadaan Atang pun membaik sampai akhirnya bisa sembuh total. Namun ternyata, kejadian itu tidak hanya terjadi kepada Atang, tapi juga menimpa pemuda yang bernama Asep dari kampung sebelah. Waktu itu sehabis Isya, Asep pulang dari rumah temannya seorang diri. Di bawah minimnya lampu jalan, dia menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ketika Asep sampai di sebuah jalan di mana terdapat rumpun bambu yang lebat, ada suara seorang wanita yang memanggilnya. "Akang." Asep menoleh ke kanan dan ke kiri,
mencari sumber suara. "Akang, di sini." Asep mendengar suara itu dari bawah kakinya. Dan tiba-tiba celananya ada yang melorotkannya sampai terlihat kemaluannya. Lalu dari bawah kedua kakinya muncul kepala seorang wanita dengan wajah mengerikan sedang tertawa. Seketika Asep pun berlari tanpa membetulkan posisi celananya. Dengan posisi celana seperti itu, Asep pun kesulitan berlari dan harus beberapa kali terjatuh. Ketika Asep terjatuh, makhluk itu mendekat sambil tertawa. Mulutnya menganga lebar hingga ke telinga. Lidahnya menjulur keluar sepanjang dadanya. Tiba-tiba terdengar teriakan. "Hei, pergi kamu!" Ternyata itu adalah seorang warga yang pulang dari sholat Isya. Seketika, perempuan itu membentangkan kain putihnya yang besar dan terbang menghilang. Selamatlah Asep sebelum dibuat mainan oleh Kunti itu. Asep lalu diantar pulang. Peristiwa yang dialami Atang dan Asep pun menyebar dan membuat gempar para warga desa. Para pemuda yang biasanya melakukan ronda malam, sejak saat itu tidak ada yang berani keluar malam. Sudah 2 minggu, desa menjadi lebih sepi dari biasanya. Para pemuda tidak berani menanggung resiko jika keluar malam untuk meronda. Aki Nata yang melihat keadaan desanya seperti itu menjadi prihatin. Dia takut keadaan ini dimanfaatkan oleh pencuri untuk mencuri hewan-hewan ternak atau harta para warga. Beliau lalu mendatangi salah satu warga yang bernama Pak Mian. "An, ayo temani saya di pos ronda. Sudah beberapa hari nggak ada yang jaga di pos. Takutnya dimanfaatin sama orang." "Oh iya Ki, bener. Sebentar ya, saya ambil kopi sama air dulu." Ketika Pak Mian dan Ki Nata akan menuju ke pos ronda, Ajeng, anak Pak Mian, bertanya, "Mau kemana Pak sama Aki?" "Mau jaga di pos ronda." "Kenapa? Mau ikut?" "Ikut Pak, suntuk di rumah." Mereka bertiga pun menuju pos ronda dan terlihat pos dalam keadaan gelap. Pak Mian lalu menyalakan petromak. Setelah menyalakan lampu petromak, Pak Mian lalu menggelar tikar dan menyeduh kopi dari termos yang sudah dibawanya dari rumah. Sedangkan Ajeng, anak dari Pak Mian, membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Lalu Pak Mian membuka obrolan. "Menurut Aki, hantu apa yang sekarang ini sedang merasakan warga desa sini, Ki? Sampai-sampai membuat warga jadi takut untuk jaga malam. Kalau begini terus, bisa-bisa keamanan desa ikut terganggu." Sejenak, Aki Nata terdiam. Nama hantu itu adalah Siit. Bisa dibilang hantu ini adalah kuntilanak yang masih perawan. Dulu di desa ini ada cerita. Jika ada perawan yang meninggal, maka akan menjadi hantu Siit. Hantu ini mengincar para lelaki yang tidak beristri yang sedang berjalan sendirian. Tidak hanya terbatas pada pemuda atau jejaka saja. Konon, hantu Siit ini penasaran terhadap lelaki karena semasa hidupnya belum pernah merasakan menikah. Sejenak, Aki Nata menghela nafas. Orang-orang dulu kalau ada anak perawan yang meninggal, pada bagian jari-jarinya ditancapkan duri-duri. Katanya sih, supaya ketika bangkit menjadi Siit, dia terlalu sibuk mencabuti duri-duri itu sehingga tidak jadi gentayangan. Beda perlakuan jika yang meninggal adalah seorang wanita yang sedang mengandung. Selain ditancapkan duri-duri, di bawah kakinya juga ikut dikubur benang yang kusut. Karena mitosnya, yang membuat wanita itu gentayangan adalah anak dalam kandungan yang mengajak keluar untuk bermain. Jadi kalau diberikan benang kusut, si ibu bakal berkata, "Nanti dulu nak, ibu benerin benang ini dulu."
Jadi mereka tidak jadi gentayangan menjadi kuntilanak. Tapi ya, itu kepercayaan turun-temurun di sini. Benar tidaknya, Aki tidak tahu persis. Tapi kalau dilihat dari korbannya sekarang ini, kemungkinan ini adalah perbuatan hantu Siit. Konon katanya, kalau tidak dipergoki oleh orang lain, korban hantu Siit ini bisa diajak di alamnya dan tidak kembali lagi. Jelas dari Aki Nata. Lalu bagaimana mengatasi agar hantu Siit ini tidak mengganggu, Ki? Sekarang ini sudah benar-benar meresahkan. Nanti Aki cari tahu caranya. Sekarang sementara tetap waspada saja. Cerita dari Aki Nata membuat Pak Mian dan Ajang yang mendengarnya bergidik ngeri. Jang, ambil singkong di kebun belakang. Buat bakar-bakar, Jang, biar tidak ngantuk. Perintah Pak Mian kepada anaknya untuk mengambil singkong di kebun miliknya yang kebetulan memang berada di dekat pos ronda. Tapi Pak, aman gak? Nanti kalau ada Siit gimana? Alah, kebunnya kan dekat sini. Kalau ada apa-apa, kamu teriak aja. Ajang pun segera menuju ke kebun untuk mengambil beberapa singkong untuk dibakar. Ketika dia sedang memilih pohon mana yang akan dia cabut, tiba-tiba ada suara perempuan dari belakang. Kang, boleh minta sampelnya? Ajang yang sudah mendengar cerita mengenai hantu perempuan yang suka memakan korban laki-laki itu segera kabur tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di pos sambil terengah-engah, Ajang teriak-teriak, Aki, ada Siit di kebun. Mendengar itu, Aki Nata segera berlari menuju kebun untuk mengejar hantu wanita itu. Pak Mian dan Ajang lalu mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kebun, Aki Nata melihat sekelebat bayangan putih terbang ke arah rimbunan pohon bambu. Aki segera mengikuti bayangan tersebut. An, Ajang, kalian balik saja ke pos ronda. Saya mau kejar hantu itu. Aki lalu menghilang di gelapnya malam, sementara Pak Mian dan Ajang kembali ke pos ronda. Selang setengah jam, Aki Nata kembali. Pak Mian yang penasaran langsung bertanya, gimana Ki? Ketemu hantu Siitnya? Sudah, gak bakal ganggu lagi dia. Emang diapain Ki? Tanya Ajang. Haha, saya nikahin sama Gendruwo. Hahaha, kata Aki Nata. Entah apa yang dikatakannya beneran atau hanya bercanda. Pak Mian tidak berani menanyakannya lebih lanjut. Tapi memang sejak saat itu sampai sekarang ini tidak pernah lagi muncul hantu wanita yang bernama Siit di desa tersebut. Bahkan generasi sekarang pun kalau ditanya mengenai hantu Siit belum tentu mengetahui ceritanya. Demikian sebuah urban legend yang pernah terjadi di sebuah desa yang ada di Jawa Barat. Apakah kalian pernah mempunyai pengalaman serupa? Tuliskan di kolom komentar. Dan episode malam Jumat kali ini selesai sampai di sini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak episode kali ini. Saya Tama pamit, jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.